Bab 1136 Menara Kultivasi Tempat Suci Palsu. Apakah kau ingin mencobanya? Minos menatap wanita hamil itu, tersenyum padanya. Meskipun kau berada di akhir tahap ketujuh, aku yakin kau akan merasakan perbedaannya. Benarkah? Dia mengambil bantal kultivasinya dari cincin spasialnya dan duduk di sebelah Minos, dengan cepat mulai berkultivasi. Minos menatap Jade dan Lynette dan menyarankan hal yang sama. Aku tahu kau sedikit takut, tetapi cobalah ini. Kurasa kau akan mengerti betapa nikmatnya perasaan ini dan bisa mengatasi perasaan seperti itu. Oke, keduanya berkomentar dengan lembut saat mereka melakukan hal yang sama seperti Gloria, dengan cepat mulai mengalirkan energi mereka ke dalam teknik kultivasi mereka. Saat melakukannya, seperti halnya Gloria, mereka segera menyadari betapa lebih mudahnya berkultivasi atau berlatih di tempat ini dibandingkan dengan ruang kultivasi tingkat 3 tingkat rendah yang sebelumnya mereka gunakan. Di tempat itu, energi spiritual yang dihembuskan oleh bola cermin jauh lebih padat dan lebih mudah diserap daripada di tempat lain itu. Terlebih lagi, ada juga aliran hukum yang terus-menerus dalam energi itu. Itulah ciri khasnya karena, di tempat-tempat biasa, seseorang harus memisahkan hukum yang ada di lingkungan dan kemudian menggunakannya untuk keuntungannya sendiri. Namun, pada saat ini, hukum yang keluar dari lubang hitam sudah dalam kondisi terbaik untuk dipelajari dan diserap. Karena bahkan ada pemahaman kultivasi dari seorang saint spiritual di lubang hitam itu, bahkan Gloria merasa senang berkultivasi di sini. Benar-benar berhasil, satu-satunya wanita hamil di sana merasa senang saat berkultivasi di sini, sesuatu yang belum pernah dirasakannya sejak dia meninggalkan Kekaisaran Api. Di Kuil Peyton, ada ruangan khusus dengan kondisi yang hampir sama dengan ruangan ini setelah menambahkan arai tingkat menengah kelas 3 dengan lubang hitam Minos. Tempat itu bukanlah ruangan yang bisa dikunjungi Gloria atau anggota gereja lainnya dengan pangkatnya kapanpun mereka mau. Namun, dari waktu ke waktu, kaisar spiritual seperti dia memiliki kesempatan untuk berlatih di tempat seperti itu. Karena itu, Gloria telah mengalami hal serupa dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dengan pencapaian Minos. Dia mencapai sesuatu yang luar biasa. Bagaimana? Siapa yang membuat lubang hitam seperti itu? Dia bertanya-tanya saat dia merasakan pemahaman kultivasinya meningkat. Sementara itu, Jade dan Lynette sangat bersemangat seperti sebelumnya hanya dengan berkultivasi. Tidak seperti Gloria, yang memiliki level tinggi dan tidak lagi terpengaruh oleh kondisi yang diciptakan oleh bom lubang hitam, keduanya hanyalah raja spiritual level 59. Namun, lusinan raja spiritual level itu termasuk di antara mereka yang diserap oleh lubang hitam Minos. Akibatnya, dampak dari hal tersebut bagi mereka benar-benar unik, sampai-sampai semua ketakutan mereka sebelumnya lenyap dalam sekejap mata. Aku bisa merasakan bahwa kendaliku atas teknik kultivasiku meningkat. Jade tersenyum saat dia berkultivasi, merasa bahwa dengan kecepatan barunya, dia akan maju tidak lebih dari setengah waktu yang dibutuhkan di ruang kultivasi tempat dia berlatih sebelumnya. Di sisi lain, Lynette adalah yang paling bersemangat karena, tidak seperti saudara perempuannya di harem, dialah yang paling menantikan terobosan dan peningkatan fisik yang dihasilkan olehnya. Di tempat ini, aku akhirnya akan dapat kembali ke puncak fisikku. Dia merasa bertekad untuk berkultivasi di sana. Melihat bagaimana para wanita itu tampaknya telah memahami apa yang dia bicarakan, Minos tersenyum pada istri-istrinya, yang telah dia bicarakan semua ini sebelumnya. Mereka kemudian memperhatikan para wanita itu selama beberapa menit, dengan Minos. Memikirkan lubang hitam itu, jika aku menyimpan cincin spasial orang-orang itu, aku mungkin bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Bagaimanapun, perangkat ini hanya dapat berada di satu tempat, memiliki kapasitas terbatas, dan ada batasan di area tersebut. Namun di sisi lain, kristal dan sumber daya kultivasi tidak memiliki batasan tersebut, dan aku bisa saja berinvestasi di banyak tempat dan orang di dataran hitam. Namun itu tidak buruk sama sekali. Setidaknya aku bisa menambah jumlah kaisar spiritual di wilayah ini dengan ini. Dia mendesah, pasrah dengan situasi tersebut. Dengan membatasi kuantitas, tentu saja menjadi lebih mudah untuk meningkatkan kualitas sesuatu. Karena itu, meskipun dipaksa menggunakan fusi membatasi dirinya, hal itu membawa kemungkinan kemajuan kualitatif bagi pasukan Minos. Dia hampir tidak bisa meningkatkan kecepatan kultivasi raja spiritualnya atau bahkan kaisar spiritual hanya dengan kristal. Namun dengan perangkat itu, dia bisa. Jadi,
Rencana Minos sekarang adalah untuk fokus pada Raja Spiritual tingkat tinggi untuk membantu mereka menerobos ke tahap ketujuh. Setelah itu, dia akan memberikan kesempatan kepada kaisar spiritualnya yang tidak memiliki akses ke kerajaan spasial untuk menggunakan tempat ini juga. Dengan begitu, dia bisa memperkuat dataran hitam dan wilayah utara sebelum perjalanannya ke kekaisaran berapi. Beberapa menit berlalu, dan Gloria akhirnya meninggalkan keadaan meditasinya. Minos, kenapa kau punya sesuatu seperti ini? Kenapa kau tidak memberitahuku sebelumnya? Tanyanya sambil menyingkirkan bantal kultivasinya dan menatap suaminya dengan serius. Yah, aku tidak punya itu sampai baru-baru ini, komentar Minos tanpa memberikan terlalu banyak detail. Apakah kau menyukainya? Tentu saja, aku akan berkultivasi di sini mulai sekarang. Katanya dengan penuh tekad. Ngomong-ngomong, kenapa kau memberikan kesempatan ini kepada orang lain dan bukan prajuritmu? Setelah mendengar ini, Abi dan Ruth saling memandang, penasaran alasan apa yang akan diberikan Minos kepada wanita ini yang belum cukup berkomitmen padanya untuk mengetahui tentang kerajaan tata ruang. Minos menatapnya dan tersenyum pahit. Kau akan tahu setelah ibumu, dan aku menandatangani perjanjian yang kuusulkan sebelumnya. Sampai saat itu, anggap saja aku punya pilihan lain. Tapi, sayang, kuharap kau tidak akan menggunakan tempat ini. Ia menatapnya dengan serius. Aku tahu pasti lebih baik bagimu untuk bercocok tanam di sini, tetapi sebentar lagi, kita berempat akan berkeliling benua, jadi sebaiknya kita berikan kesempatan ini kepada orang-orang yang akan tinggal di sini untuk melindungi wilayah ini bagi kita. Dan jangan khawatir, aku akan memberimu hadiah untuk itu. Aku sudah punya sesuatu yang sempurna untuk membuatmu lebih kuat lebih cepat. Ia mengedipkan mata pada Abi dan Ruth. Matanya menajam, dan ia mengepalkan tinjunya, merasa tidak enak karena tidak mengetahui seluruh kebenaran tentang kekasihnya. Baiklah, kau lihat itu, gadis kecil. Ayahmu sangat jahat pada ibumu. Ia memperlakukannya seperti orang asing yang tidak bisa dipercaya. Ia menunduk menatap perutnya dan memijatnya, membuat Abi dan Ruth menatapnya dengan iri di mata mereka. Melihat hal ini, Minos memeluk ketiga wanitanya, dan tinggal di tempat itu selama beberapa saat lagi. Setelah menyadari bahwa Jade dan Lynette terlalu fokus pada meditasi mereka, dia dan istrinya pergi setelah meninggalkan seorang prajurit untuk menjelaskan situasi kepada keduanya. Minos akan membiarkan keduanya berkultivasi di tempat ini sebanyak yang mereka inginkan sampai stafnya selesai mengatur daftar orang yang berhak menggunakan ruangan itu. Setelah ini, mereka tentu harus berbagi tempat ini dengan orang lain dan bahkan bergantian menggunakannya. Bagaimanapun, karena keduanya sudah berada di puncak tahap ke-6, mereka mungkin akan maju dalam waktu singkat dan tidak akan terlalu terpengaruh oleh jadwal masa depan tempat ini. Dengan cara ini, seminggu berlalu, dan Lynette dan Jade segera mendapatkan beberapa teman untuk berbagi ruang kultivasi di ruang bawah tanah menara kultivasi kota kering. Di antara mereka, Adam Snow dan beberapa individu tingkat tinggi dari keluarga sekutu Minos pergi ke tempat itu, dengan beberapa orang lainnya sudah mendapatkan tempat dalam antrian. Dengan itu, orang pertama yang naik level di sana sudah muncul. Namun sayang, ini hanyalah seorang raja spiritual level 58 yang telah mencapai level 59. Akan tetapi, para raja spiritual puncak semakin dekat dan dekat dengan kemajuan mereka, dan Minos sudah menduga akan segera memiliki setidaknya setengah lusin kaisar spiritual lagi di wilayahnya. Bab 1137 Sang Ratu dengan Harem Terbalik 18+. Beberapa hari kemudian, di ibu kota Albano, ada sebuah istana besar di bagian tengah kota, sebuah bangunan yang seluruhnya ditutupi sejenis marmer berwarna merah muda, yang menarik semua mata pengunjung yang melewati daerah itu. Di tempat ini adalah pusat pemerintahan kerajaan tingkat tinggi ini, di mana tidak seperti di bagian lain benua ini, seorang wanita memimpin negara, bukan pria. Tetapi ini bukan karena suaminya, sang raja, telah meninggal atau kehilangan kemampuannya untuk memerintah negara ini dengan ratusan orang suci spiritual di jajarannya. Tidak, negara ini mengikuti matriarki dan penguasa tertinggi negara ini selalu seorang wanita, tidak peduli apapun. Faktanya, mustahil bagi seorang raja untuk naik tahta di tempat ini. Lagi pula, menurut adat setempat, sang ratu memiliki harem terbaliknya sendiri. Dan tepat pada saat ini, di dalam istananya, Ratu Albano berada di sebuah kamar dengan 3 pria, telanjang di atas ranjang besar. Di sana,
Wanita muda berambut putih itu berkeringat, sementara salah satu pasangannya sedang menembus bunga kecilnya, berdiri di bawah wanita cantik dengan lekuk tubuh sensual ini. Pada saat yang sama, seorang pria jangkung, kekar, dan berkulit kecoklatan dengan rakus menghantamkan senjatanya ke lubang kedua sang ratu sambil menggunakan tangannya untuk mencengkeram pantatnya yang sempurna. Sementara itu, sang ratu membuat payudaranya yang besar bergoyang liar tetapi tidak banyak mengerang, mengingat layanan yang dilakukannya pada pria ketiganya. Yang ini berlutut di depannya sementara pedangnya dihisap dengan antusias oleh wanita itu. Slep, slep, pah, pah. Suara-suara khas menyebar di sekelilingnya saat dia gemetar karena kegembiraan dengan orgasme lainnya. Oh gelombang yang mulia, Anda akan membuatku cium gelombang, pria di depannya berkata sambil memijat rambutnya sambil menyemprotkan aliran cairan putih ke dalam mulut kecil pemimpinnya yang beludru. Merasakan hal ini, Iris West, level 77, Ratu Albano, melepaskan mulutnya dari potongan daging itu, dengan senang hati menikmati susu pria ini. Dan saat dia terus ditembus oleh kedua pria lainnya, dia akhirnya merasakan orgasme yang panjang dan menyenangkan, tepat sebelum kedua lubangnya terisi oleh benih mereka. Ah gelombang, dia mengerang bahagia, jatuh ke tubuh pria di bawahnya. Hah, hah, anak laki-laki, kalian tidak pernah mengecewakanku. Katanya di tengah napasnya yang tidak teratur. Pasangannya mungkin lebih lemah darinya, tetapi saat berhubungan seks yang intens dengan tiga pria level 75, tidak mungkin dia tidak bisa melelahkan dirinya sendiri. Itu adalah pertempuran yang menantang untuk diatasi tanpa banyak usaha. Karena itu, Iris sangat lelah saat ini, berkeringat, dan dengan bau kuat dari para lelaki itu di tubuhnya. Namun, semua itu hanyalah apa yang ia butuhkan untuk sedikit bersantai dari rutinitasnya, yang ia lakukan setiap hari di malam hari dan di siang hari. Pada malam hari, ia melayani beberapa suaminya, tetapi pada sore hari, ia berpesta dengan yang lain, dari teman-teman keluarga, bawahan, pengawal kerajaan, dan bahkan anggota keluarganya. Keluarga Barat sangat bebas, dan dengan matriarki, batasan moral lokal sangat bergantung pada kepala yang bertanggung jawab atas kekuasaan. Jika ratu lebih moralistis, ia biasanya menahan diri untuk suaminya. Namun ketika ia lebih bebas, tidak jarang menemukan seorang ratu yang bahkan akan tidur dengan anggota keluarganya ketika mereka memiliki profil yang membangkitkan gairahnya. Dalam kasus Iris, selain dari beberapa pamannya, kedua putrinya, dan satu-satunya cucunya, ia tidak bersetubuh dengan orang lain. Bagaimanapun, karena saat itu tengah hari, wajar saja ia menahan keinginannya, karena ia hanya melayani 3 orang pengawal kerajaan. Karena itu, setelah menyelesaikan tugas mereka, ketiga orang itu segera membiarkan ratu beristirahat di ranjang itu, mengambil seragam mereka, lalu meninggalkan kamar kerajaan yang besar itu. Setelah beberapa menit, seorang wanita muda berambut hitam yang mengenakan baju zirah kerajaan memasuki kamar Iris dan memandangi pantatnya yang sempurna, yang mengeluarkan cairan dari 2 lubang bawahnya. Ia kemudian duduk di salah satu sisi ranjang ratu dan menyentuh bagian tengah kaki Iris, sambil mengambil cairan yang menetes dari bunga merah muda yang cantik itu dengan salah satu jarinya. Iris merasakan gerakan ini tetapi tidak menganggapnya buruk, karena ia tersenyum sambil berbalik dengan tenang. Ia melihat putrinya mencicipi campuran biji-bijian dari berbagai pria dengan senyum konyol di wajahnya dan berkata, "Lulu, kau lebih tidak tahu malu daripada kakak perempuanmu. Baru berusia 100 tahun, dan kau sudah memiliki 5 suami, tetapi kau masih ingin mencicipi rasa pria lain dari vagina ibumu." Lulu West, level 63, membuat ekspresi main-main sambil masih memasukkan salah satu jarinya ke dalam mulutnya dan berkata, "Lihat siapa yang bicara, wanita yang tidur dengan anakku." Iris tertawa. "Cucuku tentu perlu belajar dari yang terbaik untuk mengetahui cara menangani keinginan calon istrinya. Jadi, tentu saja aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan masa depannya." "Begitukah? Kupikir itu karena dia seksi." Dia memejamkan mata dan tertawa. "Apa yang bisa kulakukan jika cucuku begitu berbakat? Aku hanya mengambil kesempatan untuk mendapatkan sesuatu sambil mengajarinya cara menyenangkan seorang wanita, hehe." Dia berdiri lalu mencium putri bungsunya sebelum bangkit dan pergi ke kamar mandi. Sementara itu, Lulu berdiri di luar kamar mandi dan menjadi lebih serius. "Bu, meskipun menyenangkan datang dari kotaku untuk menemuimu, saya di sini hari ini untuk urusan resmi." "Oh, jadi,
Kamu tidak datang karena kamu merindukan ibumu yang sudah tua. Iris bercanda sambil memandikan adik perempuannya. Sayang sekali, aku sudah berpikir untuk mengadakan pesta khusus perempuan. Kita bisa melakukannya nanti karena aku sudah di sini. Lulu tidak menolak tawaran yang menggoda ini. Tapi untuk saat ini, dengarkan informasi yang diberikan salah satu prajuritku di perbatasan kepadaku. Oh, bicaralah. Baru-baru ini, Lulu kemudian menjelaskan kepada Iris setiap detail yang ditemukan oleh prajurit kerajaan di perbatasan dengan dataran hitam mengenai wilayah Minos. Setelah diberitahu oleh putrinya tentang kemungkinan unik dataran hitam, Iris tidak dapat menahan diri untuk tidak menyekat tubuhnya dan menatap Lulu dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu serius? Jika ini benar, tempat itu akan mengembangkan kekuatan yang mirip dengan sekte tingkat menengah di Albano dalam beberapa abad. Dia mengangguk kepada ibunya dan berkata, ini sungguh mengagumkan, tetapi aku tidak yakin karena kita belum mulai menyelidiki daerah itu. Namun, mengingat berita dari beberapa tahun yang lalu, cara Minos Stuart ini mendominasi wilayah itu, mungkin informasi ini benar. Lulu menjadi lebih serius dan bertanya, apa yang harus kita lakukan? Aku mendengar bahwa Raja Stuart ini adalah keturunan dari salah satu sekte Kekaisaran Api. Albano adalah musuh Kekaisaran Api, yang berarti bahwa mereka juga merupakan musuh sekte-sekte di negara bagian itu. Iris mengerti bahwa putrinya khawatir tentang kekuatan musuh yang muncul bersama mereka dan berkata, dataran hitam itu tidak dapat dihubungkan dengan Kekaisaran Api, atau gereja pasti sudah bertindak. Itu tidak berarti mereka tidak bisa berteman, kata Lulu dengan suara rendah. Tentu, tetapi itu tidak membuat kita otomatis menjadi musuh dataran hitam. Jadi, sebelum kita mengambil kesimpulan, mari kita lihat apa yang diinginkan Raja Dataran Hitam ini. Tak seorang pun dari kita menginginkan perang berdarah lain terjadi saat ini, jadi jika dia berakal sehat, kita mungkin bisa menjalin hubungan baik dengannya untuk berhubungan dengan salah satu sekte kekaisaran. Iris menyelesaikan apa yang sedang dikerjakannya dan mengambil handuk putih untuk mengeringkan tubuhnya. Itu akan membantu kita mengurangi ketegangan di sekitar perbatasan kita. Oh, jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Iris berhenti di samping putrinya dan berkata, kita akan menyelidiki orang ini dan kemudian mengirim seseorang untuk menegosiasikan kesepakatan dengannya. Tidak harus sesuatu yang signifikan, hanya sesuatu yang bisa menghubungkan kita dengannya dan menciptakan hubungan yang positif antara negara-negara kita. Baiklah, Lulu berkata, aku akan mengirim beberapa penyelidik untuk membuat profil tentang dia dan Blackplane. Kemudian, aku akan mengunjunginya sendiri. Bab 1138 berita tersebar. 3 minggu kemudian, setelah lebih dari sebulan sejak aksi Minos dan pasukannya melawan penjajah dari Albano, seluruh wilayah telah mengetahui perbuatannya. Seharusnya hanya sedikit yang tahu tentang hal itu, tetapi ketika Ibu Gloria menyampaikan informasi tentang tindakan Minos kepada orang-orang di keluarga Brown di kuil tempat dia berada, berita seperti itu tidak lagi terkuak. Dalam sekejap mata, informasi yang hanya diketahui oleh beberapa lusin orang di luar Blackplane mencapai puluhan ribu. Kemudian seseorang menyampaikannya ke salah satu surat kabar lokal, memberitahu wilayah itu tentang kemajuan Minos ke tahap ke-7. Itu telah menjadi rahasia sampai saat itu, yang menimbulkan keraguan tertentu tentang masa depan wilayah tersebut mengingat tantangan baru. Tetapi dengan informasi ini, banyak hal telah berubah bagi yang paling ditakuti di wilayah ini. Kekuatan yang telah berhasil mengirim pemuda mereka ke pasukan Blackplane merayakan berita itu dengan penuh semangat. Adapun mereka yang belum begitu menghargai kesempatan yang diciptakan oleh turnamen sebelumnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bertekad untuk bergabung dengan pasukan ini. Minos baru berusia 30 tahun, tetapi meskipun ia tinggal di wilayah utara, ia telah mencapai level 60. Apa artinya ini? Nah, karena berada di pihaknya, banyak yang bisa mencapai tahap ini, bahkan jika dengan kecepatan yang lebih rendah darinya. Bagi orang-orang di wilayah ini lebih dari cukup bagi mereka untuk mengesampingkan citra Minos yang menyeramkan di benak mereka untuk melihatnya dengan lebih baik. Di salah satu puncak pegunungan salju tak berujung. Di tempat yang sebelumnya dikunjungi Minos ini, Laura Cox, level 63, sedang menatap cakrawala putih di depannya sambil merasakan angin dingin melewati tubuhnya. Di sana, di samping wanita ini, seorang raja spiritual muda memegang beberapa kertas di tangannya, baru saja memberitahu pemimpinnya tentang perbuatan Minos. Jadi,
Anak gila itu sudah sekuat itu, iya. Dia bergumam tak percaya, tidak mengerti bagaimana Minos bisa maju begitu cepat, meskipun dia berada di wilayah utara benua tengah yang lemah. Butuh waktu lama bagiku untuk mencapai levelku, meskipun aku memfokuskan hampir seluruh waktuku pada kultivasi di tempat khusus ini, tapi tetap saja. Dia mengepalkan tinjunya, mengingat wajah Minos yang menyebalkan. Gadis di sebelahnya kemudian bertanya, Master Sekte, apa yang harus kita lakukan? Dia bilang dia akan kembali di masa depan. Mendengar ini, Laura mengesampingkan ketidakpatuhannya dan berkata, aku senang kita tidak membuatnya marah. Jika aku menolak untuk membiarkannya masuk ke sekte kita, dia pasti akan membantai kita di masa depan. Tapi bagaimana jika dia masih memutuskan untuk melakukan itu? Wanita muda itu bertanya dengan khawatir. Tugas kita adalah melindungi tempat ini, jadi kami akan melakukan yang terbaik, meskipun itu dari dalam organisasi lain. Apa maksudnya? Wanita muda itu tidak mengerti. Charlie, kita punya kehormatan dan tujuan. Tapi hanya karena itu, kita tidak harus menyerahkan kecerdasan kita dan mengabaikan kenyataan. Laura menatap serius murid sektenya. Mempertahankan tempat ini dengan bertarung sampai mati hanya akan membunuh kita semua dan membuat daerah ini tidak terlindungi dari orang-orang yang berkomitmen pada tujuan kita. Kalau begitu, kita tidak akan mencoba menghentikan meteor dengan telur. Jika dia ingin membawa kita, kita harus bergabung dengan organisasinya dan mencoba mendapatkan kesepakatan terbaik. Itu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dia berkata dengan tekad, merasa tidak ada alternatif lain selain menyerah kepada Minos. Minos sudah begitu kuat saat dia masih menjadi raja spiritual, jadi Laura bahkan tidak ingin membayangkan monster macam apa yang telah dia jadi. Yang tersisa hanyalah memastikan kelangsungan hidup sekte makam abadi dengan menerima diktator dataran hitam. Di sisi lain, di Kekaisaran Flaming. Di markas besar sekte suci, salah satu dari 3 sekte terbesar di negara bagian ini, Troy dan Fort Charlin duduk berhadapan di ruang bersama, dengan koran di lantai di antara mereka. Di selembar kertas yang menguning itu, representasi Minos menunjukkan seberapa jauh ia telah menjauhkan diri dari para pemimpin daerah lainnya dengan menerobos penghalang tahap ke-7. Dan dengan teks yang berbicara tentang bagaimana pasukan dataran hitam telah memusnahkan puluhan ribu raja spiritual, kedua anggota sekte ini tidak dapat menahan diri untuk terdiam sejenak. Mereka berdua terkejut. Minos sebelumnya sangat kuat, dan mereka tahu bakat mereka tidak dapat dibandingkan dengannya. Tetapi bahkan dalam mimpi terburuk mereka tidak akan membayangkan bahwa Minos akan naik ke level 60 secepat itu saat masih tinggal di wilayah itu. Mereka tahu itu akan terjadi cepat atau lambat. Tetapi mereka berdua menilai bahwa ia akan datang ke Kekaisaran Flaming di masa depan untuk menyelesaikannya. Bukan berarti ia akan pernah pindah saat masih berada di sana. Jadi, Ford menelan ludahnya dan mengalihkan pandangannya dari jurnal itu. Troy, apa pendapatmu tentang ini? Apakah kita masih punya harapan? Tanyanya, khawatir tidak bisa menghilangkan bayangan Minos meniduri adik perempuannya yang manis dari benaknya. Bagi Ford, sekadar membalas dendam pada Minos, memberinya pelajaran, bisa membuatnya melupakan situasi mengerikan itu bertahun-tahun lalu. Namun dengan berita ini, ia kehilangan harapan. Ia baru mencapai level 56 setelah bertahun-tahun, sementara sahabat karibnya di Kekaisaran, Troy, baru saja mencapai level 59. Mempertimbangkan perbedaan ini, ia tidak lagi melihat cahaya di ujung terowongan untuk membalas dendam. Troy memejamkan mata dan menggelengkan kepalanya dengan nada negatif. Tidak mungkin. Dengan tingkat kemajuannya seperti ini dan mengingat kemampuan bertarungnya yang di atas rata-rata, dia mungkin akan mampu melawan spiritual Saint dalam beberapa tahun. Apakah kamu melihat dirimu melakukannya? Dia membuka matanya saat menanyakan itu. Goal, tidak. Ford menundukkan kepalanya dengan sikap putus asa. Tahap ke-8. Bagi seseorang sepertiku, itu hanyalah mimpi yang jauh. Tidak apa-apa. Setelah kekalahan memalukanku padanya beberapa tahun yang lalu, aku tidak lagi menganggapnya sebagai sainganku. Troy berkomentar setelah mendesah. Di sisi lain, anggota keluargaku selamat dari perang, jadi aku tidak punya alasan untuk terus membiarkan hasil orang ini menggangguku. Jadi, mulai hari ini, aku akan melanjutkan jalanku tanpa memandangnya lagi. Oh, kamu yakin? Ford bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Bajingan itu telah menghancurkan adikku.
Mendengar hal itu, Troy ingin menertawakan cerita yang diceritakan Ford kepadanya beberapa tahun lalu, setelah kembali dari wilayah utara dalam keadaan tertekan dan tidak memiliki kemauan keras. Ah, untung saja aku tidak punya saudara perempuan. Aku tidak perlu menghadapi hal seperti itu. Troy menepukkan salah satu tangannya di bahu kanan Ford, menghibur sahabat lamanya itu. Sudahlah, lupakan saja. Kara sudah dewasa sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau Kara semakin dekat dengan Minos, mungkin. Bajingan, jangan bercanda soal itu. Ford mendorong sahabat lamanya itu menjauh, takut omong kosong seperti itu akan terjadi. Sementara Ford kesal dengan kemungkinan adik perempuannya menyerahkan diri kepada Minos dan menjadi istrinya, Kara juga menerima informasi yang dikirim oleh keluarganya. Raja Charlin benci karena Minos telah menodai gadis kecilnya, karena pemuda seperti itu telah membuat Kara melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan di ruang singgasana kerajaan Istana Charlin. Tapi suka atau tidak, semua itu sudah terjadi. Dan karena Minos begitu berkuasa, mengapa tidak mencoba memanfaatkan situasi itu? Jika Kara bisa mendekati Minos, mungkin masa depan kerajaan akhir takkan terhentikan. Karena itu, dia telah menemukan cara untuk mengirim informasi tersebut kepada si cantik berambut merah di Sekte Awan Kelabu. Kaisar Spiritual, iya, Kara selesai membaca pesan yang dimaksud dan terus menonton representasi Minos, mengingat petualangan mereka. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Kara telah mencapai level 58 setelah bertahun-tahun bekerja keras di Sekte Keluarga Minos. Karena itu, dia sudah membayangkan hari ketika dia akan memiliki kesempatan untuk maju dari panggung menjadi seseorang yang mampu terbang dan membawa kejayaan bagi nama keluarganya. Dengan itu, setelah mengetahui tentang kemajuan Minos, dia merasa bahagia untuknya dan semakin termotivasi untuk meneruskan perjalanan kekuatannya. Dia bilang dia akan datang ke kekaisaran di masa depan, jadi kurasa tidak akan butuh waktu lama bagi kita untuk. Dia tersenyum, menjilati bibirnya sambil membayangkan emosi yang dibawa Minos padanya di masa lalu. Aku tidak sabar, teman-teman, bantu aku dengan survei di komentar bab ini di webnovel.com. Jika berhasil, mungkin aku akan memberimu diskon besar untuk hak istimewa tingkat 2 bulan depan bab 1139 migran baru dari Albano. Beberapa hari setelah berita itu menyebar ke seluruh wilayah. Sejak operasi melawan pasukan penyerang yang datang dari Albano, Minos dan pasukannya relatif tenang, tanpa ada insiden atau komplikasi yang berhubungan dengan orang-orang yang datang dari luar wilayah. Dengan ini, Dataran Hitam telah mengalihkan semua perhatiannya ke proyek perluasan lokal, migrasi yang telah meningkat, dan penguatan pasukan lokal. Setelah hampir setahun sejak kemajuan Minos ke tahap ke-7, populasi lokal telah meningkat beberapa ratus ribu lagi. Tidak hanya itu, selusin kota lagi telah dibangun dan sekarang menjalankan operasi mereka di sekitar wilayah ini. Pada saat yang sama, karena semakin banyak orang dari kerajaan-kerajaan di wilayah ini terbiasa dengan gaya hidup baru mereka di Dataran Hitam, populasi yang sudah tinggal di sana tumbuh lebih kuat. Dengan ketersediaan sumber daya budidaya, kesempatan kerja, dan persaingan lokal, warga yang lebih tua terus bergerak maju, membantu membangun Dataran Hitam yang lebih kuat. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kekuatan lokal menguat, jumlah raja spiritual lokal telah berlipat ganda dalam waktu kurang dari setahun, mencapai angka 5.000 kultivator di negara bagian ini saja. Pada saat yang sama, 9 kaisar spiritual lainnya muncul di antara jajaran prajurit, bawahan, pengikut, dan sekutu Minos dalam periode ini. Di antara mereka, Raja Snow adalah tamu pertama Raja Stuart yang memanfaatkan kesempatan untuk maju sambil berkultivasi di ruang kultivasi bawah tanah menara kultivasi kota kering. Setelahnya, Lynette adalah orang berikutnya yang mencapai terobosan penting ini, setelah menikmati waktunya bersama Minos selama periode ini dan bersenang-senang dengannya selama beberapa hari hingga dia kembali ke kerajaan akhir beberapa hari yang lalu. Adapun Jade, dia berjuang untuk mencapainya, jadi dia masih berlatih di kota kering di dekat perangkat dengan lubang hitam Minos. Namun, dia tidak jauh dari mendapatkan terobosannya dan bahkan berharap untuk meninggalkan kota kering sebelum suaminya datang untuk berlatih di sana. Bagaimanapun, banyak anggota pasukan Minos berlatih keras, beberapa dalam pengasingan, mencari terobosan mereka dalam periode damai ini. Namun, sementara keadaan mulai berkembang di tempat ini, situasi baru-baru saja menarik perhatian Raja Stuart. Di ruang singgasana kerajaan di bagian tengah Dry City.
Minos bersama ratunya menerima informasi dari pos perbatasan tentara saat ini, sementara Joey melaporkan situasi tidak biasa yang baru saja terjadi. Yang mulia, pos perbatasan Albano telah melaporkan bahwa Raja Spiritual dari negara bagian itu kembali untuk melakukan perjalanan menuju pedalaman negara bagian kita lagi. Katanya sambil menatap Minos. Namun, kali ini, salah satu kelompok Raja Spiritual telah mendekati salah satu pos kami dan meminta izin untuk memasuki dataran hitam. Apa? Abi bertanya dengan heran, tidak menyangka akan ada situasi seperti itu setelah puluhan ribu dari mereka memasuki wilayah itu secara ilegal. Harus dikatakan bahwa baru-baru ini berita mengenai pemusnahan kelompok-kelompok itu menjadi populer di wilayah itu. Tidak hanya itu, tidak semua orang di Albano mengetahuinya, jadi sampai sekarang, kelompok-kelompok penjahat yang lebih kecil masih mencoba memasuki wilayah itu. Kelompok-kelompok ini tidak mengganggu kedamaian karena begitu mereka memasuki wilayah itu, mereka menemukan apa yang telah terjadi pada lebih dari 60.000 orang yang berani mengingini dataran hitam. Karena itu, banyak yang masuk dan kemudian pergi dengan damai, yang membenarkan tidak adanya kekhawatiran lokal pada periode ini. Tetapi tidak satu pun dari orang-orang ini yang mencoba menghubungi pasukan lokal. Itulah sebabnya Abi terkejut menemukan situasi seperti itu. Minos juga tertarik dan bertanya, apa sebenarnya yang mereka inginkan? Bahwa kita membiarkan para penjahat bergabung dengan pasukan kita. Joey menggelengkan kepalanya dengan negatif dan menjelaskan detail situasinya. Yang mulia, menurut informasi yang kami peroleh, orang-orang ini bukanlah penjahat atau anggota dunia bawah di Albano. Sebaliknya, mereka adalah orang-orang biasa, beberapa profesional spiritual, yang lain pekerja, dan bahkan pejuang. Jadi, mereka tidak mencari tempat untuk mengambil atau mengambil keuntungan yang tidak pantas. Sebaliknya, mereka mencari tempat untuk tumbuh bersama. Oh, Minos tersenyum setelah mendengarnya, tertarik. Apakah orang-orang ini dapat dipercaya? Jaminan apa yang kita miliki bahwa mereka bukan mata-mata musuh? Kata Joey tua, dari kelihatannya, Yang Mulia, mereka tidak tampak lebih mencurigakan daripada para migran yang telah kita terima dari wilayah kita. Banyak dari mereka adalah anggota keluarga yang sama dan ditemani oleh orang-orang yang lebih lemah, tidak seperti para penjahat yang Anda lihat dalam kelompok Raja Spiritual. Mereka juga tampaknya berusia lebih tua, yang cocok dengan tipe profil migran mereka. Akhirnya, kami menemukan bahwa banyak dari mereka terkait dengan penjaga tingkat rendah dari keluarga kerajaan Albano. Menurut mereka, beberapa anggota keluarga mereka memperingatkan mereka tentang keuntungan wilayah tersebut dan mendorong mereka untuk datang ke sini. Dia menyelesaikan kalimatnya. Keluarga kerajaan. Abi menatap Minos saat dia mulai curiga akan hal ini. Minos berpikir sejenak dan berkata kepadanya, itu tidak mungkin seperti yang kamu pikirkan. Keluarga kerajaan Albano pasti sudah gila karena menempatkan penyusup di negara bagian kita dengan hubungan yang mudah ditemukan dengan mereka. Itu mungkin seperti yang dikatakan Joey. Keluarga mereka mencoba mengirim mereka ke sini karena ada lebih banyak peluang di sini bagi orang-orang seperti itu daripada di kerajaan Albano yang kompetitif. Masuk akal, komentarnya sambil memikirkan masalah itu. Bagaimanapun, bahkan jika keluarga West tidak mencoba menargetkan kita dengan ini, itu pasti berarti mereka tahu apa yang kita miliki. Para penjaga itu tidak akan merahasiakan hal seperti itu dari atasan mereka hanya untuk memberi kesempatan pada anggota keluarga mereka. Minos mengangguk setuju. Ya, mereka pasti tahu keberadaan kita dan mungkin mengawasi kita dari jauh. Namun, sebentar lagi, gereja akan menghukum organisasi yang berani mencoba menyerang wilayah itu. Jadi, keluarga West tidak akan melakukan hal gila apapun terhadap kita. Paling-paling, mereka akan mencoba menghubungi kita untuk menjalin hubungan persahabatan. Selain itu, mereka mungkin lebih suka menjaga jarak tanpa terlibat dengan kita. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Tanyanya kepada suaminya, mengabaikan orang-orang lain di sekitarnya. Kita akan menunggu. Jika mereka tidak menghubungi kita tidak akan mencari masalah dengan keluarga ini kecuali mereka melakukan sesuatu terhadap kita. Setelah itu, keheningan memenuhi ruang singgasana kerajaan selama beberapa saat hingga Joey bertanya. Dan apa yang akan kita lakukan dengan para migran ini, Yang Mulia? Menurutku mereka tidak terlihat berbahaya. Kita akan menyambut mereka di luar wilayah utama kita, komentar Minos setelah memikirkannya. Biarkan mereka datang ke Lembah Merah dan mulai tinggal di sana.
Kita akan memberikan beberapa layanan kepada mereka untuk membantu memperbaiki wilayah itu, dan mereka yang melakukannya dengan baik akan memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah utama kita. Tetapi ingatkan mereka tentang peraturan setempat untuk menghindari kesalahpahaman. Ya, Yang Mulia, setelah Joy dan prajurit lainnya meninggalkan daerah itu, Abi berdiri dan duduk di pangkuan suaminya sebelum bertanya. Apakah menurutmu ini akan menimbulkan masalah? Dalam 6 bulan ke depan, kita akan berangkat ke Kerajaan Ombak, dan setelah itu, kita akan meninggalkan wilayah itu. Yah, sejujurnya, aku tidak berpikir begitu. Dengan berita yang telah tersebar di wilayah itu dan apa yang seharusnya segera dilakukan oleh gereja spiritual, kupikir sebagian besar bahaya di dataran hitam akan terhalang. Dia menjawab dengan tulus sambil memeluk pinggangnya. Selain itu, saat kita pergi, Emlyn mungkin sudah mendekati level 63, dan kita akan memiliki lusinan kaisar spiritual. Jadi, kupikir wilayah ini akan baik-baik saja tanpa kehadiran kita. Dia mengangguk setelah mendengar itu. Tapi bagaimana dengan musuh di belakang Saint spiritual itu? Dia mungkin akan mundur untuk sementara waktu, tapi aku tidak yakin masalah kita dengan mereka sudah berakhir. Aku juga tidak. Jadi, saat kita meninggalkan wilayah ini, kita akan mengunjungi Vogel sebentar untuk menguji teori wanita itu. Kita akan menangkap seseorang yang penting dari keluarga itu, dan kau akan membuatnya berbicara. Oh, bukankah itu berisiko? Mungkin saja, tapi karena hubunganku dengan Gloria sudah disetujui oleh gereja, kita akan punya jalan keluar alternatif kalau kita ketahuan melakukan sesuatu. Dia tertawa, sambil memikirkan cara untuk memanfaatkan keuntungan menjadi anggota luar organisasi itu. Bab 1140 menegaskan kesepakatan dengan gereja spiritual. 2 minggu berlalu, saat para migran legal pertama Albano mulai tinggal di Red Valley, hakim spiritual yang diminta oleh Margot tiba di Dry City. Jadi, begitu dia menerima kontak dari orang itu untuk menjemputnya di luar kubah pertahanan Dry City, Ibu Gloria segera membawanya ke istana kerajaan Minos. Dia sudah mulai merasa gugup untuk tinggal di wilayah ini begitu lama, jadi dia ingin mempercepat prosedur yang diperlukan agar kesepakatan ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Tidak hanya itu, dia tidak ingin memberi Minos waktu 1 jam pun untuk mencoba mencapai tahap ke-8. Kemudian, dalam sekejap mata, sambil tersenyum puas, Margot tiba di tempat menantu laki-lakinya menunggunya. Bocah Minos, ini adalah alternatif terakhirmu untuk kembali, kata Margot dengan senyum gembira di wajahnya. Kalian tidak akan bisa melakukan omong kosong itu, jadi mengapa kalian tidak ikut ke kekaisaran bersamaku sekarang juga? Ini akan lebih mudah bagi semua orang. Dan hukuman kalian tidak akan berat. Minos memperhatikan mata wanita itu saat dia duduk di samping Gloria dan istri-istrinya di kantornya. Itu belum diputuskan, Ibu Mertua. Sejauh yang aku tahu, aku masih punya waktu 20 tahun lagi. Itu lebih dari cukup, bukan begitu? Dia tersenyum pada Ruth dan Abi. Margot memejamkan mata dan mengabaikan kesombongan Minos. Baiklah, jangan menyesalinya nanti. Aku tidak akan menyerahkan apa yang ada dalam kontrak kita, dan jika kalian mencoba menghindarinya, bersiaplah untuk hukuman kilat. Jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian. Oh, aku juga bilang begitu, Ibu Mertua. Jangan coba-coba melanggar perjanjian begitu aku menang taruhan. Aku tidak ingin anak-anakku dengan Gloria tidak punya kesempatan bertemu nenek mereka. Margot tersenyum getir saat mendengarnya, merasa sulit untuk menoleransi orang ini. Aku senang ini hari terakhirku di sini. Aku akan segera merasa tenang saat kembali ke rutinitasku. Sementara itu, hakim spiritual tingkat tinggi tingkat 3, level 76, dan Maisy, yang juga ada di sana, mengamati situasi dengan rasa ingin tahu. Pemuda itu benar-benar pemberani. Jadi, dia menantu Patriark Frost. Lelaki tua itu, yang berusia lebih dari 6.000 tahun, menatap Minos dengan penuh minat, merasa heran bukan hanya dengan cara dia bersikap di hadapannya dan Margot, tetapi juga taruhan yang berani itu. Maisy, di sisi lain, menatap perut Gloria dan memikirkan masa depan. Aku telah mengecewakan Minos, tetapi aku tidak akan mengecewakan cucu-cucuku. Aku akan berada di sana untuk mereka, dan membantu ibu mereka membesarkan mereka. Gloria tidak memperhatikan Maisy dan bertanya pada Minos. Apa kau yakin, jika kau gagal memenuhi taruhan itu, kau akan kehilangan Black Plain? Jangan khawatir, Gloria, semuanya ada di bawah kendaliku.
Dia tersenyum hangat padanya dan kemudian menatap Margot. Apakah kau siap? Cek, ayolah, Senior Horace, mari kita selesaikan ini. Bocah ini tidak tahu apa yang terbaik untuknya. Jika dia ingin kehilangan 20 tahun di sini, mari kita biarkan dia melakukan itu dan menyesalinya. Dia berkata kepada lelaki tua di sampingnya. Hakim spiritual tua itu menghela napas dan kemudian membaca ulang kontrak keduanya, memastikan apakah semuanya benar. Pada akhirnya, dia mengaktifkan teknik spiritualnya dan membantu Minos dan Maisie untuk memastikan kata-kata perjanjian itu dengan saksi dari surga untuk memastikan pemenuhannya. Selamat, Uskup Agung Frost, Anda dan Raja Stuart sekarang dianggap sebagai istri dan suami dari sudut pandang gereja spiritual. Lelaki tua itu menyeka keringat di wajahnya dan berkata demikian saat dia menyelesaikan pekerjaannya. Saat Gloria memeluk Minos dengan bahagia, lelaki tua itu berkata kepada Margot. Kontraknya sudah berlaku, jadi setelah 20 tahun berlalu, jika dia belum mencapai level 70, dia harus tiba di Kuil Peyton dalam waktu 60 hari setelah periode itu. Aku tahu. Dia menatap Minos dan tertawa, merasa bahwa meskipun Minos telah mengulur waktu, dia akan segera membayar perbuatannya terhadap Gloria. Ketika anakku akan lahir, beritahu aku. Aku akan datang dengan beberapa dokter untuk membantu melahirkan bayimu. Dia berkomentar sambil bangkit untuk pergi. Oke. Minos berkomentar tanpa menatapnya saat Gloria menyuruh Minos memijat perutnya. Gloria, dia menatap putrinya. Aku harap kamu akan membesarkan anak ini dengan mengikuti prinsip-prinsip gereja. Jangan biarkan sifat buruk ayahnya mencemari mereka. Aku akan melakukan yang terbaik. Dia menjawab dengan suara rendah, tanpa menolak tetapi juga tanpa berkomitmen padanya. Setelah itu, Margot dan hakim spiritual yang baru tiba di Dry City kembali ke Kekaisaran Api tanpa menoleh ke belakang. Adapun Maisie, dia melihat putra dan menantunya pergi ke bagian dalam istana kerajaan, tampak seolah-olah mereka akan melakukan sesuatu yang intim. Karena itu, dia berjalan ke pinggiran Dry City untuk memberi mereka sedikit privasi saat ini. Gloria, apakah kamu siap untuk mengetahui kebenarannya? Minos bertanya pada wanita cantik berambut merah di depannya sementara Abi dan Ruth menatapnya. Ya, apa yang harus kamu katakan padaku? Dia mengabaikan kedua saudara haremnya dan menatap mata Minos dengan penuh rasa ingin tahu. Saat dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, Gloria melihat Minos mendekatinya dan menyentuh salah satu bahunya. Selanjutnya, Abi dan Ruth menyentuh bahu Minos saat dia berkata, "Pertama, aku akan menunjukkan kepadamu." Zoom. Gloria merasakan sekelilingnya bergetar hebat, menyadari bahwa Minos sedang memindahkannya ke suatu tempat. Di mana susunannya? Ia sedang memikirkannya tetapi segera kehilangan alur pikirannya, mendapati dirinya berada di tengah hutan. Gloria, selamat datang di kerajaan spasialku. Ia membuka lengannya dan tersenyum, menatap wajah Gloria yang penuh keraguan. Kerajaan spasial. Ia tanpa sadar mengulang kata-kata itu sambil merasakan kepadatan spiritual paling ekstrim yang pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Apa itu? Apakah ini benar-benar tempat perlindungan kultivasi? Ia membuka mulutnya karena terkejut, menjelajahi tempat yang dibawa Minos kepadanya. Ruth dan Abi diam-diam memperhatikan si rambut merah itu bertemu dengan tempat ini untuk pertama kalinya, menunjukkan sikap yang mirip dengan mereka. Ketika mengetahui tentang tempat ini di masa lalu, bagaimana? Ia menatap Minos dengan heran, kaget, dan takjub. Gereja spiritual memiliki tempat seperti itu karena sebelumnya pernah memiliki dewa di jajarannya. Karena itu, Gloria tahu betul apa arti tempat seperti ini dan kemungkinan-kemungkinannya. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap suaminya dengan pandangan penuh keraguan, tidak mengerti bagaimana seseorang dari wilayah utara benua tengah bisa mendapatkan tempat seperti itu. Yah, ceritanya panjang, tapi singkatnya, aku cukup beruntung mendapatkan kerajaan spasial ini sekitar 20 tahun yang lalu, ketika aku terluka parah. Dia menceritakan dasar-dasar ceritanya, sesuatu yang sudah diketahui Gloria karena banyaknya percakapan yang mereka lakukan sejak pertemuan pertama mereka beberapa tahun yang lalu. Setelah aku mendapatkan tempat ini dan mulai berkultivasi, aku telah menggunakannya untuk mengembangkan kekuatanku dan dataran hitam. Dia menjelaskan, melihat betapa terkejutnya Gloria saat melihat obat-obatan di sekitarnya. Apa yang kamu lihat ini memang apa yang kamu pikirkan.
Tidak seperti kerajaan spasial lain yang mungkin dibuat untuk menampung markas besar organisasi, tempat ini dibuat untuk menerima obat-obatan spiritual. Karena itu, semua tanaman yang kamu lihat di sini adalah obat-obatan tingkat Saint, dan beberapa adalah tingkat Divine.